Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa untuk subuh ini kita bahas kasus Subang. Kemarin maksud saya minggu-minggu kemarin kita sudah dengar ya, bahwa seorang kades, yaitu Pak Kades Indra Zainal Kades Jalan Jagak, dipanggil oleh Polda Jabar. Tentu tidak ada yang tahu isinya daripada BAP Pak Kades di Polda Jabar. Tetapi patut diduga bahwa kehadiran Pak Kades di Polda Jabar tentu diharapkan memberikan informasi, kontribusi seputar kasus Jalan Jagak. Apakah berkaitan dengan masalah obstruction of justice, membantu kemudian memberikan informasi kepada pihak kepolisian berupa apapun informasinya, maka itu akan memberikan titik terang. Sebelum Pak Kades diperiksa minggu kemarin, sebelumnya juga ada yang diperiksa. Nah, apakah ada kaitan bahwa pemeriksaan Pak Kades memberikan sinyal khusus bahwa akan semakin terang benderang, khususnya di bagian obstruction of justice? Kita ketahui bahwa diduga ada oknum di obstruction of justice karena memang telah disampaikan oleh petinggi Polda Jabar, baik itu Kadif Humas juga dari bagian petinggi Polda Jabar. Nah, bahwa oknum diduga ya ada oknum di obstruction of justice, maka inilah memang yang harus kita tunggu dan kita nantikan informasinya, karena mereka yang diduga oknum terlibat dalam proses perintangan, proses penyelidikan, maka inilah sebenarnya mereka inilah yang membuat kasus Subang menjadi lama untuk terungkap. Kita masih menantikan setelah Bapak Ibda Taryono dijadikan tersangka, maka kita menantikan oknum-oknum lainnya. Apakah dipanggilnya Pak Kades akan memberikan kontribusi informasi kepada pihak Polda Jabar sehingga makin terungkapnya obstruction of justice? Ya, ini jelas. Karena akhir-akhir daripada proses-proses penyelidikan ini, Pak Kades baru diambil, artinya baru diperiksa. Tidak mungkin dan tidak bukan bahwa jelas dengan dipanggilnya ini bukan sekedar hanya pemanggilan saja. Patut diduga juga bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa menjadikan hal-hal yang sangat krusial. Kita ketahui Pak Kades di tanggal 18 sudah ada di TKP pagi-pagi ya, bersama yang lainnya ikut. Kalau kita lihat ya di media ya, sudah ada di sana dan memberikan informasi kepada media juga ya di tanggal 18 Agustus 2021. Dan tidak sedikit kita dengar juga, karena beliau juga punya akun channel YouTube dan sering memberikan juga statement-statement, juga klarifikasi. Dan ada perkataan yang paling terkenal lah ya, yaitu, dan itu ciri khas, yaitu bahwa saya tahu benar kasus Subang. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Kades. Entah tahu benarnya apa artinya ya, hanya Pak Kades yang tahu. Apakah tahu benar kasus pembunuhannya atau tahu benar kejadian pasca kejadiannya? Nah, ini kan hanya Pak Kades yang tahu. Tetapi jelas bahwa Pak Kades adalah pimpinan wilayah daerah sebagai kepala Kades.
di mana pasti pasca kejadian beliau pasti berkomunikasi dengan berbagai pihak, terutama dari pihak kepolisian, yaitu kepolisian Polsek Jalan Cagak, juga dari Polres Subang. Ya, tentunya tidak sedikit juga setiap ada pertemuan pasti dilibatkan. Apakah di situ Pak Kades bisa mengambil kesimpulan dari carut marutnya kasus Subang ini yang bisa alot sampai 2,5 tahun setelah ada pengakuan saudara Ramdhanu? Mudah-mudahan bahwa pemeriksaan kemarin bisa menghasilkan sesuatu hal yang pihak kepolisian bisa mengambil lebih cepat proses daripada obstruction of justice. Sampai sekarang kita masih belum ada kepuasan masalah obstruction of justice karena baru satu orang yang dijadikan tersangka. Sedangkan kita tahu bahwa hal-hal di belakang yang kita dapat informasi masalah CCTV Angger diambil oleh Pak Irlansyah dan dikembalikan dalam keadaan kosong. Ini menjadikan hal yang sangat-sangat krusial yang kita nantikan. Kenapa? Karena di CCTV Angger melihat penampakan Pak Yosef bersama seseorang. Ini kan hal yang sangat krusial karena waktunya adalah jam 5.30 di tanggal kejadian di tanggal 18. 5.30 subuh atau pagi terlintas katanya Pak Yosef melintas menuju TKP dari parkiran depan SMA. Itu menurut keterangan Angger di fakta persidangan. Tetapi CCTV-nya tidak ada. Ya, Bapak Irlansyah lah yang mengambil harddisknya. Tapi tidak pada saat dikembalikan dalam keadaan kosong. Ini kan hal yang sangat jelas. Dan inilah yang kita tunggu. Bagaimana keseriusan dari Bapak Polda Jabar, Bapak-bapak polisi. Tentu masyarakat menunggu. Bagaimana tindak lanjutnya ini? Karena ada di sana hal yang sangat krusial. Dengan juga CCTV yang pernah disampaikan oleh almarhum Bapak Edi, bahwa ada pergerakan pengguna motor NMAX yang diduga adalah seseorang laki-laki dan perempuan. Kita tahu ya. Ya, disebutkan di sana Abi dan Ibu Mimin. Tentu juga kita pengen tahu ini kejelasannya sampai di mana. Walaupun pada saat itu almarhum Bapak Edi tidak secara langsung melihat, baru karena beliau belum mengetahui dan menanyakan kepada seseorang, orang lain, oh katanya itu adalah yang tadi disebutkan. Kemudian tampak juga nomor motornya. Dan setelah diselidiki, kepemilikannya diketahui. Itu bentuk informasi daripada Bapak almarhum Pak Edi. Ada hal-hal yang janggal masalah CCTV di kasus Subang ini. Karena memang CCTV adalah hal yang sangat-sangat krusial. Di mana suatu peristiwa, kasus, jika memang di sana ada obstruction of justice, pasti tidak lepas daripada CCTV. Hapuskan dulu CCTV. Lenyapkan dulu CCTV. Kasus Sambo sama. Lenyapkan dulu CCTV. CCTV dulu lah yang diambil. Artinya bahwa ada kemampuan sesuatu secara teknis yang dilakukan oleh orang yang mengetahui suatu sistem bahwa kalau ada suatu peristiwa besar, maka yang dilakukan pertama adalah ambil CCTV dan musnahkan. Itulah proses perintangan yang paling utama. Ambil CCTV, musnahkan. Kalau misalkan CCTV memang tidak ada, maka patut diduga bahwa siapa yang menyuruhkan, siapa yang memberikan instruksi adalah seseorang yang mengerti tentang masalah teknik perintangan penyelidikan. Ini patut diduga. Karena memang CCTV hal yang sangat krusial. Kasus Subang begitu alot dan unik sekali. Begitu panjang, begitu lama, menghadirkan beberapa pakar, ya, memberikan komentar,
Tapi sampai detik ini, walaupun memang sudah ada 2 yang dijadikan tersangka, kemudian jadi terdakwa dan terpidana, tapi 1 orang belum mengakui, yaitu Pak Yosef Hidayat sampai detik ini belum mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pelaku, walaupun sudah ditetapkan. Ini kan yang unik, sudah ditetapkan tetapi tidak mengaku. Ya, apa sehingga mempunyai keberanian, kekuatan dari Pak Yosef Hidayat sampai detik ini belum mengaku? Ada kekuatan apa dan ada skenario apa di balik kasus Subang ini? Tentu ini akan kita tunggu terus. Hanya satu jawabannya adalah netizen, pemirsa kasus Subang, jangan sampai berhenti. Karena kalau berhenti, kita khawatirkan kasus ini akan lenyap. Makanya suarakan teruslah kasus Subang, agar terus didengar bahwa masyarakat menunggu semua. Mudah-mudahan sekali lagi, kemarin Pak Kadis Indra Zainal diperiksa, memberikan informasi kontribusi kepada pihak penyidik di Polda Jabar, sehingga akan terungkap obstruction yang sebenarnya, obstruction of justice yang sebuka-bukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.